Bagi mereka, iman adalah sumber utama sebuah kesembuhan. Kalian pernah dengar gak sih cerita tentang seorang dokter yang bingung karena pasiennya menolak obat modern gara-gara keyakinan agama? Nah, ternyata ini sering terjadi di desa-desa, apalagi yang komunitasnya kuat banget akan keyakinan agamanya. Dokter ingin menolong, tapi kok pasiennya lebih milih doa atau obat tradisional? Ini bikin dilema kan? Gimana sih cara menyatukan dunia medis yang pakai bukti ilmiah sama keyakinan yang berakar kuat di hati pasien? Disinilah filsafat ilmu dan etika jadi jembatan. Coba bayangkan ini, seorang dokter percaya pengetahuan itu dari penelitian, data, bukti terukur. Contohnya, kenapa vaksin itu penting? Karena terbukti secara ilmiah bisa mencegah sakit. Tapi, pasien punya kebenaran lain. Mereka percaya penyembuhan dari doa, keyakinan spiritual, atau cara tradisional. Bagi mereka, iman adalah sumber utama sebuah kesembuhan. Disinilah epistemologi atau cara kita tahu apa yang kita tahu berperan. Kita belajar bahwa kebenaran itu bisa dilihat dari banyak sisi. Bukan berarti satu salah dan yang lain benar, tapi keduanya valid dalam dunianya masing-masing. Tugas kita yaitu memahami kedua sisi ini, bukan saling menyalahkan. Terus, kalau soal sakit dan sembuh, apa sih intinya? Menurut dokter, penyakit itu intinya masalah fisik di tubuh. Ada bakteri, ada organ rusak, bisa diperbaiki menggunakan obat. Nah, pasien mungkin melihatnya berbeda. Bagi mereka, penyakit itu bisa jadi ujian, takdir, atau ketidakseimbangan spiritual. Dan sembuh itu bukan cuma fisik, tapi juga ketenangan batin atau campur tangan Tuhan. Di sini, filsafat ilmu bantu kita sadar bahwa penyakit dan sembuh bisa punya arti lebih dalam daripada sekedar urusan badan. Dokter jadi mengerti pasien itu bukan keras kepala, tapi mereka memang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Oke, sudah paham kan bedanya? Terus, gimana sih cara mempraktikannya? Nah, kita akan mengambil POV dari seorang dokter. Bagaimana sih cara seorang dokter dalam menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama, jangan memaksa tapi menghormati. Dokter harus mendekati pasien dengan sikap yang hormat dan empati. Jangan ngegas, itu cuma bikin pasien makin lari. Yang kedua, jelaskan dengan bahasa manusia. Jelaskan manfaat vaksin atau obat dengan bahasa yang sederhana. Kasih contoh yang relate dan hubungkan dengan nilai yang mereka pahami. Misalnya, vaksin ini bisa bantu Bapak dan Ibu tetap sehat dan bisa terus beribadah tanpa terganggu sakit loh. Begitu contohnya. Yang ketiga, cari titik temu. Adakah cara agar doa dan pengobatan tradisional bisa jalan bareng dengan obat modern? Mungkin doa bisa jadi penenang batin, sementara obat membantu fisik. Dan doa sebagai bentuk tawakal kita kepada Sang Pencipta, sementara obat sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai manusia. Yang terakhir, bangun kepercayaan. Ini butuh waktu dan sabar. Dengan mendengarkan pasien sungguh-sungguh, kepercayaan itu akan terbangun dengan sendirinya. Tapi, selain cara berkomunikasi, ada juga loh kompas moral yang penting banget, yaitu etika. Tugas dokter yaitu berbuat baik dan tidak merugikan. Dokter punya tugas melakukan yang terbaik buat pasien dan tidak membahayakan. Tapi, terbaik itu bisa beda arti kan antara dokter dan pasien? Hormati pilihan pasien. Setiap orang punya hak untuk memilih sendiri pengobatan yang mereka mau. Ini prinsip penting. Tapi kalau pilihan itu bisa membahayakan orang lain, misal penyakitnya menular, dokter juga punya tanggung jawab sosial. Nah, etika ini yang menyeimbangkan semuanya. Dokter tidak bisa memaksa, tapi juga tidak bisa diam saja kalau bahaya. Intinya,
Dia harus cari jalan tengah yang paling bijak. Jadi, apa sih pelajaran pentingnya? Singkatnya, filsafat ilmu bantu kita paham kenapa ada beda cara pandang. Epistemologi soal kebenaran, ontologi soal esensi masalah, metodologi soal cara berkomunikasi, dan etika adalah kompas moralnya. Bagi dokter di desa tadi, ini bukan soal mengubah keyakinan orang. Ini soal gimana dia bisa jadi dokter yang bijak, yang memahami, yang bisa menemukan jalan tengah antara ilmu dan iman demi kesehatan yang lebih baik buat semuanya. Ini tantangan yang butuh sabar dan empati. Semoga pemahaman yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya Panisa Ajara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.